jamalul Quran fi hukmihi la fi sautihi. Keindahan Al-Quran itu ada pada ahkam tajwidnya, bukan pada suaranya. Kadang orang mengutamakan lagu dan suara, akan tetapi tidak mengutamakan dan meninggalkan tajwidnya. Bahal keindahan Al-Quran ada pada hukumnya, bukan pada suaranya. Suara tak perlu, suara tak bagus, tak enak didengar, tapi tajwidnya betul, itu sudah cukup. Kita jangan mengutamakan suara, penting tajwidnya apa tepat. Kalau tak kata apa tahu lagu, tapi tajwidnya betul. Karena alal aqalli minimal taqra'ul Qur'ana qira'atan sahihatan. Minimal kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul, dengan bacaan yang benar. Kama unzil, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Belajar ilmu tajwid adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya. Malam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, fahuwa athimu, maka dia berdosa. Maka hati-hati dalam membaca Al-Quran. Kita tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita tidak baca dengan tajwid, bukan pahala yang kita dapatkan, akan tetapi dosa. Kenapa? Li'annahu bihil Qur'an anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan tajwid, dan begitu pula sampai kepada kita semuanya, sampai dengan tajwid. Kalau kita membaca Al-Quran patokannya adalah ilmu tajwid, tapi kalau kita baca syair patokannya adalah ilmu arud. Kalau baca Al-Quran harus betul panjang pendeknya, tipis tebalnya, harus betul. Tapi kalau baca syair, kita patokannya adalah ilmu arud. Ilmu arud, jangan dibalik. Kalau kita baca Al-Quran pakai ilmu arud, keliru besar. Kalau kita baca syair, kita baca dengan tajwid, keliru juga, tak tetih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ini kalau baca salawat, baca syair dengan ilmu arud, tak boleh pakai tajwid. Kalau pakai tajwid, patokannya pas ilmu tajwid, ya enggak jadi berlagu. Tak ada nada, tak ada lagu pas. Karena harus panjang yang pendek-pendek. Coba kalau tajwid, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa alladhi turja syafa'atuhu. Lekas mari kalau ban ilmu tajwid. Baca Al-Quran enggak boleh patokannya dengan patokan kepada ilmu arud, rusak, hancur. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim
maliki yaumiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Tak sedih. Jangan dibalik, patokan membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid, patokan baca syair adalah ilmu arud. Tak boleh ilmu arud dipakai untuk membaca Al-Quran. Ilmu tajwid tak boleh, jangan dipakai untuk membaca syair. Kan bukan patokannya. Pedoman kita membaca Al-Quran adalah tajwid. Pedoman kita membaca syair adalah ilmu arud. Bedebebeng sebeng. Maka bacalah Al-Quran dengan tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Ada satu kisah bahwa dulu ada seseorang membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahu ayyamudda fi al-fuqara. Rasulullah langsung mengatakan harus dibaca panjang pada lafaz al-fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Walaupun istilah ilmu tajwid di masa Rasulullah belum ada. Di masa Rasulullah izhar, idgham, iqlab, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, maddut tabi'i, maddul far'i, mad 'arid lis sukun, mad 'iwad. Itu di masa Rasulullah enggak ada. Istilah nama-nama itu belum ada. Ada di masa tabi'in. Tapi prakteknya sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Belajar ilmu tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa tajwid maka berdosa. Karena Al-Quran li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu pula sampai kepada kita sampai dengan tajwid. Ada sanadnya, lengkap sanadnya Al-Quran. Sanad Al-Quran, sanad kita ini kah? Siapa nak tak lestari pemaris semakin jalur sanad Al-Quran ni ampun lengkap mutawatir. Makanya kalian hafalkan nama-nama gurun. Gula ajar ke Syekh Ashraf, membaca kepada Syekh Ashraf Hamid Hassanain. Syekh Ashraf ni banyak gurunya. Di antara guru Syekh Ashraf ni Syekh Abdul Hakim Abdul Latif Al-Maghfurlah. Beliau berguru juga kepada Fadilatul Syekh Abdul Fattah Madhkur ma'a zikir sanadihi al-muttasil ila Rasulillah, dan sanadnya juga bersambung kepada baginda Rasulullah. Dan beliau berguru kepada banyak masyayikh yang sanadnya tinggi. Bukan hanya sanad yang kita perlukan, akan tetapi riwayahnya sama-sama kita butuhkan. Sanad kita butuhkan, ilmunya juga kita butuhkan. Bukan hanya sanad toknya, bukan hanya sanadnya atau bukan hanya ilmunya, tapi dua-duanya kita harus dapatkan. Sanadnya kita dapatkan, ilmunya juga kita dapatkan. Syekh Ashraf kepada siapa? Kepada gurunya, di antaranya Syekh Said Ibrahim Ba'bulah. Syekh Ibrahim Ba'bulah kepada gurunya Syekh Muhammad Ismail Al-Hamadani. Syekh Muhammad Ismail Al-Hamadani berguru kepada gurunya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad, orang buta tapi hafal Al-Quran dengan qiraah asyarah. Bahkan beliaulah yang menjadikan ma'had qiraat di Madinatul Munawwarah. Orang buta. Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad berguru kepada gurunya Syekh Abdul Fattah Hunaidi. Syekh Abdul Fattah Hunaidi berguru kepada gurunya kepada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli. Syekh Al-Mutawalli berguru kepada gurunya Syekh Duri At-Tuhami. Syekh Duri At-Tuhami berguru kepada gurunya Syekh
Salmunah. Namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ma'ruf bi Salmunah, dikenal dengan Syekh Salmunah. Syekh Salmunah ini berguru kepada gurunya Syekh Ibrahim Al-Ubaidi. Berhenti dulu di Al-Ubaidi. Saya juga mendapatkan sanad dari Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Maghribi, jalur dari Syria, yang tadi jalur dari Mesir. Beliau banyak guru, Syekh Said Harun Abu Dahab, Syekh Zakaria, Asy-Syaikh Abdullah Atiyah, yang mana juga sanadnya sama seperti Syekh Asyraf Hamid Hassanain, bersambung kepada Syekh Ibrahim Al-Ubaidi. Syekh Ahmad Asy-Syarqawi, dan juga diantaranya Syekh Abdul Karim Al-Maghribi yang jalur dari Syria, jalur dari Syam, dari Damaskus. Syekh Abdul Karim Al-Maghribi berguru kepada gurunya Syekh Abdul Razzaq Al-Halabi. Syekh Abdul Razzaq Al-Halabi berguru kepada gurunya Syekh Husain Ibn Ridha Al-Khattab. Syekh Husain Ibn Ridha Al-Khattab berguru kepada gurunya Syekh Mahmud Faiz Ad-Dir'atani. Faiz Ad-Dir'atani berguru kepada gurunya Syekh Ahmad Al-Halawani. Syekh Ahmad Al-Halawani berguru kepada gurunya Syekh Muhammad Al-Halawani. Syekh Muhammad Al-Halawani berguru kepada gurunya Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Halawani. Beliau kepada gurunya Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Beliau berguru kepada gurunya adalah Syekh Ibrahim Al-Ubaidi. Jadi sanad yang jalur dari Mesir pasti kembali kepada Syekh Ibrahim Al-Ubaidi, atau jalur dari manapun, bahkan dari Syria, dari Maroko, semuanya kembali jalurnya kepada Syekh Ibrahim Al-Ubaidi. Syekh Ibrahim Al-Ubaidi berguru kepada gurunya Syekh Abdurrahman Al-Ujhuri. Syekh Abdurrahman Al-Ujhuri kepada gurunya Syekh Ahmad As-Sija'i atau Abduh As-Sija'i. Syekh Abdul As-Sija'i berguru kepada gurunya Syekh Ahmad Al-Baqari. Ahmad Al-Baqari berguru kepada gurunya Syekh Muhammad Al-Baqari. Syekh Muhammad Al-Baqari berguru kepada gurunya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman berguru kepada gurunya Syekh Syahadah. Syekh Syahadah ini berguru kepada gurunya Syekh Nasiruddin At-Tabalawi. Syekh Nasiruddin At-Tabalawi ada berguru yang mengatakan Syekh Syahadah berguru kepada Syekh Ali As-Sibramulisi. Beliau kepada Syekh Nasiruddin At-Tabalawi. Syekh Nasiruddin At-Tabalawi berguru kepada gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari berguru kepada gurunya Syekh Muhammad Al-Uqaili An-Nuwairi. Beliau Syekh Muhammad Al-Uqaili An-Nuwairi berguru kepada gurunya yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Muhammad Yusuf Ibnu Al-Jazari, yang punya karangan kitab Muqaddimah Al-Jazariyah dengan Durrah Al-Mudiyah Al-Mutammim Al-Qiraatil Asyarah, dan juga karangan Thayyibatun Nashar. Imam Ibn Al-Jazari berguru kepada gurunya. Imam Ibn Al-Jazari ini guru ke guruna. Siapa gurunya Imam Ibn Al-Jazari? Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi berguru kepada gurunya Syekh Ahmad Ibn Abdul Khaliq. Syekh Ahmad Ibn Abdul Khaliq berguru kepada gurunya Syekh Ali Ibn Syuja' Al-Abbasi Al-Misri. Beliau Ali Ibn Syuja' berguru kepada gurunya yang bernama Syekh Al-Qasim Ibn Firruh Ibn Khalaf Al-Andalusi, yang kita kenal dengan Syekh Al-Imam Asy-Syatibi, yang punya karangan kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fil Qiraatis Sab'a. Orang buta hafal Al-Quran 30 juz dengan qiraah 10, dan juga istiqomah salat berjamaah di masjid, dan beliau juga banyak karangan kitabnya. Imam Imam Asy-Syatibi berguru kepada siapa? Berguru kepada Al-Imam Ali bin Hudzail. Ali bin Hudzail berguru kepada gurunya yang bernama Sulaiman bin Najah. Syekh Sulaiman bin Najah. Syekh Sulaiman bin Najah berguru kepada gurunya Syekh Utsman bin Sa'id. Utsman bin Sa'id berguru kepada gurunya Syekh Tahir Ibnu Ghalbun. Tahir Ibnu Ghalbun berguru kepada gurunya Syekh Ali Ibnu Salih Al-Hashimi. Syekh Ali Ibnu Salih Al-Hashimi berguru kepada gurunya Syekh Ahmad Sahal Al-Ashnani. Beliau Ahmad Sahal Al-Ashnani berguru kepada Al-Imam
Muhammad ibnu Ubaid ibnu Sabbah. Muhammad Ubaid ibnu Sabbah, beliau berguru kepada gurunya yang bernama Al-Imam Hafs ibnu Sulaiman ibnu Al-Mughirah. Hafs yang kita kenal bacaannya seperti yang kita baca, karena ulama qiraat itu banyak, qiraat asyrah dan juga qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah Al-Imam Nafi dengan kedua muridnya, Al-Imam Ibnu Katsir dengan kedua muridnya, Al-Imam Abu Amr dengan kedua muridnya, Imam Ibn Amir, Imam Asim. Itu yang sampai kepada kita. Imam Hamzah, Imam Al-Kisai dan seterusnya sampai qiraatil asyarah. Imam Hafs belajar kepada siapa? Kepada Al-Imam Asim Ibn Abi Najud, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya, fa amma Abu Bakrin wa Asimun ismuhu fa syu'batu rawihil mubarrizu afdala wa dzaka ibnu Ayyashin Abu Bakrinir Ridha wa Hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Kedua murid Imam Asim adalah Imam Syu'bah, yang kedua adalah Imam Hafs. Jadi Imam Hafs berguru kepada Imam Asim Ibnu Abi Najud. Beliau Imam Asim berguru kepada siapa? Kepada Al-Imam Abdurrahman As-Sulami dengan Asy-Syaikh Imam Zurrin Ibni Jaishin, dan juga berguru kepada Al-Imam Amr Asy-Syaibani. Ketiga-tiganya ini belajar kepada siapa? Belajar langsung, menghafal Al-Quran kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ubay ibnu Ka'ab, Abdurrahman As-Sulami, Zurin ibnu Jaishin, Amr Asy-Syaibani belajar kepada Ubay ibnu Ka'ab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Ash'ari, Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, Utsman bin Affan ridwanullah taala alaihim ajma'in. Yang kelima sahabat ini belajar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belajar langsung kepada siapa? Amin al-aminu atau aminul wahyi Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril belajar kepada siapa? Belajar langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah silsilah sanad dari gulah yang menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang jelas, sanad yang mutawatir. Maka sanad Al-Qur'an mutawatir sampai hari kiamat, tidak akan terputus. Tapi kalau sanad Zabur, Taurat, Injil sudah banyak terputus, sudah tidak mutawatir. Kalau Al-Qur'an dijamin oleh Allah keutuhannya, tidak akan bisa ada yang merubah, mengurangi, menambahi Al-Quran, tidak ada, tidak akan bisa. Karena yang menjamin keutuhannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perantara siapa? Perantara hafadhati kitabillah, para penghafal Al-Quran. Makanya orang yang hafal Al-Quran adalah hamba-hamba Allah yang memang Allah pilih untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Jadi di antara Syekh Ashraf dan guru-guru gula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 29 orang jaraknya. Jadi Syekh Ashraf 29, gula 30, menumpian oleh sanad dari gula 31. Makanya rugi sampean kalau tak sampai oleh sanad. Karena penting sanad nikah. Al-Imam Syekh Salih Al-Ja'fari beliau berkata, ta'allam litilawati min alimin wa khudh isnada khatmin in khatamta. Belajarlah tajwid, belajarlah Al-Quran kepada orang yang ahli dalam ilmu tajwid dan yang mempunyai sanad. Wa khudh isnada khatmin in khatamta, dan ambillah sanad dari beliau apabila hatam. Bagaimana, apa syaratnya mendapatkan sanad nang ingkanto dari gula? Harus lancar 30 dan selesai setorannya 30 juz. Enggak boleh kita membaca Al-Qur'an enggak setoran oleh sanad, enggak.
harus setoran dari awal sampai akhir, sampai selesai. Tudiul amakina haitsu kunta. Apabila kita menghafal Al-Qur'an lancar 30 juz dan kita amalkan isinya dan kita mempunyai sanad, beliau berkata tudiul amakina haitsu kunta, dengan Al-Qur'an yang kau hafal, dengan sanad yang kau punya, akan menyinari tempat yang engkau singgahi, dimanapun tempat itu, maka akan bersinar, akan bercahaya dengan barokah Al-Quran dan sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan Al-Qur'annya, lancarkan. Setelah lancar 30 juz, hafalkan nama-nama gurunya. Sigi ibu saya sebut di gula. Male oning. Debuna Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani waliyun min awliya'illah berkata seperti yang sudah saya sampaikan, man la sanada ka'anna waladiz zina. Yang tidak punya sanad seperti anak zina. Bagaimana anak zina? Tak tahu siapa nama ayahnya. Benih pas dosa enggak berdosa. Kita enggak punya sanad enggak berdosa. Hanya diandaikan, disamakan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang tidak punya sanad dalam Al-Qur'an, kawaladiz zina, seperti anak zina. Bukan pas betul anak zina, bukan. Ini kun contoh. Sama aki derma, pas tak tahu ke gurun. Siapa gurun ban? Pas tak tahu. Gurun guru ke siapa? Tahu nih. Jadi harus punya sanad, berusaha. Ampian mulai jelas serah guruna sampean, terserah langsung guruna serah sampean penting. Gula, yang penting gula pun jelas guruna gula nikah. Sampai dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah harus disebarkan. Man qara'al Qur'an falyansur, kata Syekh, diambil dari kitab Al-Bayan karangan Imam Syekh Syed Ibrahim Ba'bulah. Di dalam kitab ini beliau berkata, man qara'al Qur'an atau man ta'allama al-Qur'an falyansur, barang siapa yang pandai membaca Al-Qur'an, diartikan oleh beliau man hafizul Qur'an, barang siapa yang hafal Al-Qur'an, falyansurhum, maka Al-Qur'an itu sebarkan, sebaraki. Maka di antara tujuan RK mega anto benin apa? Untuk linasyril Qur'an wal ilm, untuk menyebarkan Al-Qur'an dan ilmu. Karena sekarang banyak berlomba-lomba mempertontonkan kemaksiatan di media sosial. Masa ilmu Al-Qur'an terus kita simpan? Ayo kita tampakkan ke media ni kecil apa kalah malah eseh Al-Qur'an, orang muka Al-Qur'an, orang muka orang ngaji, orang muka ilmu. Sini kan. Karena semakin setiap kita buka WhatsApp, kita buka Facebook, pastilah maksiat cepat dengbon. Tekala tak muka, mula muka Facebook empian. Tak sengaja, kalau bakun beda maksiat, terus aja jalan aja. Jangan bagi bebe jangan banyak, jangan bagi bebe jangan banyak. Jadi cek bakal ada kah kemaksiatan. Di antara tujuan ni rekam nyebaraki ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai dari ada rekam, mesti rekam batepak. Yang bertugas serah batepak. Cuma saya tak bisa melak je kun sekecil. Ya deh. Mun tak melak fasalli alaihi arba'an li wafatihi. Mun tak melak ikwa tulis puntuk di labun, pas tulis sampai jengaki Allahu Akbar 4 takbiran, pas tulis kufuraki. Man fatahu ta'lim waqta syababihi fasalli alaihi arba'an li wafatihi. Barang siapa yang tak ingin mencari ilmu di waktu mudanya karena tak ingin letih, tak ingin sengsara dalam mencari ilmu, fasalli alaihi arba'an li wafatihi, maka pejengaki jeriah 4 takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seumpamanya seorang laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tathina ba'dahu wa filana wa lahu. Seorang perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tathina ba'daha wa filana wa laha. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau ada amal jeleknya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mulakan jangan tanda nyari ilmu.
surah tulis penyakit. Siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i radhiyallahu taala an. Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Imam agulaban embian. Imam Syafi'i mundu an usalli al-atamata wa ada'u al-mushafa baina yadayya hatta asbah. Imam Syafi'i yang sangat dikenal dengan hafalannya 30 juz, lancar, tak ada lepan sama sekali. Ia mah tak lancar. Beliau mengulang hafalannya dari setelah salat Isya sampai subuh tiba. Setiap malam istiqomah. Kita yang enggak lancar, enggak ngulang-ngulang. Ijen tade no. Imam Syafi'i dari mana Isya, dimulai dari salat Isya, selesai salat Isya, langsung beliau mengulang hafalannya sampai subuh tiba. Allah. Cibuna beliau tibi. Usalli al-atamata wa ada'u al-mushafa baina yadayya fama atbaquhu hatta asbaha. Setelah salat Isya langsung mengulang hafalannya. Mengulang hafalan sampai subuh tiba. Wa ada'u al-mushafa baina yadayya. Saya letakkan mushaf di depanku. Fama atbaquhu hatta asbaha. Tidak saya tutup sampai subuh tiba. Artinya Imam Syafi'i selalu mengulang, menghatamkan Al-Quran Allah sampai subuh. Gue leban embian di bulan Isya sampai subuh acarita sembang-sembang kata orang Malaysia, ngobrol bercerita, ya enggak lancar-lancar mu. Kalau kita ingin lancar, ayo usahanya maksimalkan usahanya kita, usahanya sampean maksimal. Ngiding. Kalau maksimal maka hasilnya juga akan maksimal, hasilnya akan bagus, hasilnya akan mantap. Kenapa enggak lancar-lancar? Karena tidak berusaha. Kalau kita berusaha, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena memang janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayo berusaha maksimal. Jaga aja, tak pernah lesoh, jaga aja. Enggak ada kata istirahat kalau kita masih hidup. Kalau kita sudah mati baru istirahat. Sallallahu alaihi Muhammad.